Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Melina Iken Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah analisis regresi linear. Topik ini diangkat karena pada umumnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang berhubungan dengan analisis sikap biasanya menggunakan metode analisis datanya adalah regresi linear. Ya, karena memang alat analisis ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akhir dari mahasiswa, terutama dalam uji-uji yang melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebenarnya masih banyak alat analisis lainnya, namun ini sangat familiar bagi mereka sehingga kita kupas sedikit ya. Oke, kita tahu bahwa statistika itu terdiri dari beberapa pembagian ya. Kalau berdasarkan pada jenis data yang digunakan, apakah data itu berbentuk angka atau tidak angka alias metrik atau non metrik ya, itu dibagi atas dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau untuk statistika yang kualitatif, jika tidak menggunakan angka ya, dia berupa non metrik ya, biasanya yang dilakukan dalam hal interview segala macam. Nah, yang kita peroleh itu adalah berupa tulisan-tulisan lalu dianalisa gitu ya. Namun kalau untuk statistika kuantitatif itu menggunakan jenis datanya berupa angka ya, yang nanti kita bisa olah dan kita lakukan beberapa pengolahan data dengan menggunakan alat-alat metode statistika gitu ya. Lalu berikutnya, berdasarkan cara penjelasan atau analisa daripada statistika tersebut terbagi atas dua, yaitu deskriptif dan induktif, di mana statistika deskriptif ini memberikan gambaran ya terhadap suatu yang kita amati, namun tidak ada generalisasi dari apa yang kita amati tersebut. Artinya hanya membahas mengenai bagaimana bentuknya atau bagaimana ciri khasnya segala macam, yang hanya terbatas pada apa yang kita teliti. Namun di statistika induktif tidak demikian. Itu ada beberapa serangkaian pengujian dari beberapa bagian yang kita ambil alias sampel yang kita ambil dari populasi tersebut. Kita bisa lakukan generalisasi, yang mana generalisasi ini bisa kita gunakan untuk peramalan atau untuk memprediksi keadaan daripada populasi tersebut gitu ya. Lalu berikutnya, berdasarkan asumsi yang digunakan dalam pengolahan statistika itu ada istilahnya parametrik dan non parametrik, di mana statistika parametrik tersebut ada beberapa asumsi yang harus kita lewati terlebih dahulu baru kita bisa menggunakan metode-metode analisis statistiknya. Namun di non parametrik tidak demikian. Perbedaan lainnya adalah dari skala data yang digunakan. Biasanya skala non parametrik itu adalah skala yang berupa paling rendah ya, yang nominal ataupun ordinal. Namun kalau untuk parametrik itu menggunakan skala interval atau rasio. Nah, tidak tertutup kemungkinan skala yang nominal ataupun ordinal bisa digunakan kepada parametrik, namun kita harus convert terlebih dahulu agar dia bisa menyesuaikan skala yang bisa digunakan oleh parametrik tersebut. Lalu berikutnya ya, kita akan lihat di statistika parametrik tersebut. Tadi kita udah bahas bahwa di situ wajib dipenuhinya yang namanya asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi. Ada dua hal asumsi yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama istilahnya adalah asumsi dasar, yang kedua adalah asumsi klasik. Di mana perbedaannya, asumsi dasar itu terdiri daripada asumsi normalitas, homogenitas, dan linearitas. Sedangkan di asumsi klasik itu adalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi gitu ya. Dimana normalitas ini dia adalah datanya berdistribusi normal. Kalau dalam regresi linear itu errornya yang berdistribusi normal. Lalu ada istilah homogenitas, yaitu adalah kesamaan varian antar variabelnya. Dan yang berikutnya adalah linearitas, yaitu hubungan linear antar variabel tersebut ya. Kalau dalam regresi, linearitas itu adalah hubungan linear antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Lalu berikutnya adalah istilahnya asumsi klasik, itu terdiri dari tiga, itu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Multikolinearitas itu adalah apakah ada atau adakah korelasi antar variabel bebas atau antar variabel X-nya. Kalau di regresi itu atau pengujiannya bisa dilakukan jika regresinya adalah regresi linear berganda
berganda atau variabel X-nya lebih daripada 1. Lalu berikutnya heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, ya. Beda halnya dengan homogenitas, itu kesamaan varian antar variabelnya, itu ya, antar variabelnya. Kalau ini antar observasinya atau pengamatannya untuk heteroskedastisitas. Lalu berikutnya adalah asumsi autokorelasi, itu adalah korelasi, apakah kita akan melihat adakah korelasi antara variabel dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Biasanya ini kita ingin mengecek data-data apakah data ini lebih tepatnya ke time series atau tidak gitu ya. Biasanya yang terjadi autokorelasi itu yang perlu dicek adalah pada data-data keuangan gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang analisis regresi ya. Analisis regresi ini biasa digunakan untuk melakukan memecahkan permasalahan atau menganalisa data-data yang penelitiannya berhubungan dengan uji pengaruh ya, pengaruh antara si variabel bebas dengan variabel terikat gitu ya. Dalam regresi linear itu pada umumnya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas inilah variabel yang mempengaruhi variabel si terikat tersebut gitu ya. Nah, regresi terbagi atas dua, ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di mana regresi linear sederhana ini variabel bebasnya atau X-nya itu hanya terdiri dari satu ya, sedangkan regresi linear berganda lebih dari satu variabel bebas, bisa 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dan di sini bentuk variabel bebas ini adalah, kalau kita lihat secara umum ya, yaitu adalah variabel terikat. A itu adalah konstanta, sedangkan B-nya itu adalah koefisien daripada regresi gitu ya. Nah, B-nya ini akan menentukan apakah hubungan antara si variabel bebas dengan terikat, apakah hubungannya searah atau tidak searah, atau positif atau negatif. Begitu juga dengan B1, B2 sampai BK tersebut gitu ya. Dalam regresi linear tersebut ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji asumsi, yang kedua uji hipotesis, dan yang ketiga adalah koefisien determinasi gitu ya. Nah, uji asumsi ya itu bukan berarti semua asumsi yang tadi yang kita gunakan ya, bukan berarti semua asumsi ini yang kita gunakan, tetapi ada beberapa hal menurut beberapa teori yang bisa kita terapkan gitu ya. Ini kami menggunakan panduannya adalah menggunakan buku Mendenhall, yaitu di edisi yang kelima ya, masih edisi yang lama ya. Mungkin ada yang terbaru, ya, silahkan di searching aja, dicari ya. Nah, di edisi ini itu dengan judul bukunya A Second Course in Statistics Regression Analysis ya, di mana ada asumsi regresi linear tersebut ya. Ada 4 asumsi. Yang pertama adalah min dari distribusi probabilitas errornya. Jadi errornya ya dalam hal ini yang kita perhatikan yaitu adalah rata-ratanya bernilai 0, atau artinya ekspektasi dari error tersebut bernilai 0. Asumsi yang kedua, variansi dari distribusi probabilitas errornya tersebut adalah tetap atau konstan gitu ya. Dan asumsi yang ketiga, distribusi errornya tersebut atau probabilitas errornya adalah berdistribusi normal. Jadi di sini yang berdistribusi normal itu bukan variabel X atau Y-nya, namun errornya yang berdistribusi normal. Lalu yang keempat itu asumsinya adalah error yang satu ya, error yang berkaitan dengan dua observasi atau pengamatan yang berbeda, dia adalah sifatnya saling bebas ya, sehingga error yang berhubungan dengan suatu nilai Y tidak mempengaruhi dengan error yang berhubungan dengan pengamatan yang lainnya gitu ya. Hal ini bisa kita sederhanakan jadi dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama, error berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya tetap. Artinya asumsi 1, 2, 3 kita gabung ya jadi asumsi 1. Dan lalu berikutnya asumsi 2-nya adalah error yang satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dia bersifat independen ya. Nah, pada umumnya asumsi tersebut kita pecah sesuai dengan asumsi yang kita ajukan di yang kita bahas di parametrik tadi, atau statistika parametrik tadi. Kan ada dua asumsi ya, asumsi klasik dan asumsi dasar. Di situ kita ambil dan kita kaitkan dengan asumsi regresi linear tadi ya. Dimana di situ ada kita 4 yang biasanya atau umumnya digunakan. Yang pertama adalah uji normalitas ya, dimana di sini kita akan menguji apakah error tersebut
tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Kalau dalam hal tadi itu adalah asumsi yang pertama yang kita terapkan, yaitu dengan menggunakan uji normalitas. Banyak uji normalitas yang bisa digunakan, salah satunya adalah menggunakan uji hipotesis seperti Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, chi-square atau chi-square gitu ya, dan masih banyak lainnya. Begitu juga dengan menggunakan gambar, yaitu seperti gambar PP plot ya atau PP plot ya, dimana kita bisa melihat penyebaran plot data tersebut mengikuti garis diagonal atau tidak gitu ya. Ada juga yang bisa menggunakan skewness dan kurtosis, ataupun menggunakan box plot, atau menggunakan diagram stiff and batang dan daun dan segala macam gitu ya. Namun sebaiknya kita tetap menggunakan berdasarkan gambar dan juga berdasarkan uji hipotesis agar biar lebih pasti jawabannya gitu ya. Lalu yang kedua, heteroskedastisitas itu adalah uji ketidaksamaan varian satu pengamatan dengan pengamatan lain. Ini berkaitan dengan asumsi regresi tadi, yaitu asumsi yang kedua atau asumsi yang keempat gitu ya. Yang kedua itu maksudnya adalah asumsi yang kedua ini atau asumsi yang keempat di yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini uji yang ketiga dan keempatnya kita tambahkan, yaitu linearitas, karena di sini kita akan menguji apakah benar regresi tersebut tepat atau hubungan antara variabel si X dan Y-nya itu apakah benar linear atau tidak ya. Kalau seandainya tidak terpenuhi linearitas, berarti hubungannya bukan linear atau non linear gitu ya. Lalu berikutnya yaitu multikolinearitas, di mana regresi yang variabel X-nya lebih dari satu, atau analisis regresi berganda, linear berganda, itu wajib kita gunakan atau kita lakukan uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat apakah ada kebebasan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, atau variabel X yang satu dengan variabel X yang lainnya. Jadi biasanya yang digunakan itu adalah 4 uji ini gitu ya. Mau ditambahkan yang lain silahkan, biasanya ditambahkan itu autokorelasi kalau seandainya mengolah data-data yang berhubungan dengan data keuangan, karena data keuangan pada umumnya dia adalah berupa data time series ya, itu berhubungan dengan waktu atau periode gitu ya. Lalu berikutnya langkah-langkah analisis regresi linear, yaitu pada umumnya setelah terpenuhinya asumsi linearitas, asumsi regresi linear tadi, baru kita lanjutkan dengan langkah-langkah dari regresi linear yang lainnya, yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis terbagi atas 2, yaitu uji T dan uji F. Uji T itu adalah uji hubungan antara si variabel X dan Y secara parsial ya. Sedangkan uji F itu adalah hubungan antara si X dan si Y itu secara simultan. Artinya kalau ada dua variabel X1, X2 dan seterusnya, kita uji apakah hubungan mereka itu secara serentak signifikan atau tidak, pengaruh mereka secara serentak terhadap si Y signifikan atau tidak. Kalau regresi linear sederhana cukup dengan melakukan uji T saja, sedangkan di regresi linear berganda itu wajib ada uji T dan ada uji F, karena di regresi linear sederhana cuma hanya ada satu variabel, artinya sama aja kita menguji hubungannya secara parsial. Namun di regresi linear berganda itu lebih dari satu variabel, sehingga wajib ada namanya uji simultan atau uji F gitu ya. Lalu berikutnya yang dilakukan adalah melihat nilai koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini bukan uji dalam regresi linear ya, karena tidak ada hipotesis di dalamnya. Kita hanya melihat seberapa besar kekuatan atau hubungan atau si X dapat menjelaskan si Y tersebut. Hanya itu yang bisa kita lihat ya. Nah, kalau regresi linearnya sederhana, cukup kita lihat R square-nya saja atau R kuadratnya saja. Namun kalau regresi linear berganda, karena variabel X-nya lebih dari satu, maka ada penyesuaian daripada R square tersebut ya, sehingga kita menggunakan adjusted R square. Nah, ini secara garis besar ya langkah-langkah daripada analisis regresi linear ya, baik sederhana ataupun berganda, yang sangat umum digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian, terutama penelitian untuk mengukur sikap gitu ya. Sekian, jika ada yang mau didiskusikan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.